Sebelumnya di Avatar. Kedatangan Avatar Luan di istana ternyata disambut langsung oleh Presiden Federasi Bumi yaitu Baojun. Tidak hanya kagum mendengar kemampuan Earthbending sang avatar palsu, Baojun juga mengundangnya untuk ikut di pesta pertemuan. Karen sebagai sang manajer tentunya sudah mempersiapkan segala hal yang perlu dilakukan di pesta tersebut. Sementara itu, Genji yakni avatar sesungguhnya sedang berusaha meminta maaf kepada Shai karena terlambat menjemputnya dari sekolah. Dia melakukan sandbending untuk menghibur adiknya itu. Namun anehnya, orang-orang seketika langsung menatap sinis ke arah Genji. Ketika kembali ke rumah, Genji bersama ibunya Zahra mendengar berita kerusuhan yang terjadi di Omashu, yang menyebabkan dilakukannya jam malam di beberapa tempat termasuk Jinsha. Zahra tidak terima dengan perlakuan itu karena dia tidak bisa bekerja untuk menafkahi keluarganya. Ditambah lagi, Genji ternyata mendapat surat tunggakan rumah dan harus melunasinya secepat mungkin. Apakah Genji dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh keluarganya itu? Simak sampai habis. Cerita dimulai di Hotel Grand Varick yang berada di upper ring kota Ba Sing Se. Jika dilihat-lihat, hotel ini sepertinya menjadi tempat pilihan untuk menginap bagi kalangan orang kaya ketika berkunjung ke Ba Sing Se. Seperti namanya, hotel ini didirikan oleh karakter nyentrik dan jenius di era Avatar Korra yaitu Varick. Di dalam hotel, kita diperlihatkan karakter original lainnya di series ini yakni diplomat negara api Hitomi Hibana dan anak perempuannya yaitu Aiko. Aiko terlihat sedang mendengarkan musik menggunakan teknologi yang tentunya sudah sangat maju dibandingkan di era Avatar Korra. Hitomi berkata bahwa dia ada urusan mendadak dan terpaksa harus pergi ke kantor kedutaan. Aiko seketika langsung marah karena ibunya telah berjanji akan mengajaknya pergi shopping bersama untuk keperluan pesta. Namun, dikarenakan Aiko sudah banyak memiliki sepatu, Hitomi mengabaikan keluhan anaknya itu dan berkata untuk memakai salah satu sepatunya yang sudah ada. Hitomi menambahkan bahwa dia tidak yakin kapan pulang dan berjanji akan mengirim supir untuk menjemput Aiko jika saja dia terlambat. Aiko yang semakin kesal malah berkata dia tidak akan pergi ke pesta itu tanpa sepatu barunya. Hitomi mencoba menjelaskan bahwa kehadiran mereka sebagai perwakilan negara api sangat diperlukan di pesta itu. Karena nantinya Presiden Baojun akan mengumumkan sebuah perjanjian untuk kedua negara dan tugas mereka memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Setelah itu, Aiko terus berargumen dan berkata bahwa perjanjiannya itu sudah lama disepakati dan pesta yang akan mereka hadiri hanyalah sebuah ajang formalitas. Hitomi tidak senang mendengar jawaban Aiko dan meminta anak perempuannya itu untuk menjalankan tugas dengan lebih serius. Hitomi kemudian memberikan sejumlah uang dan meminta Aiko untuk membeli sepatu. Sebelum pergi, Hitomi berpesan kepada anaknya itu untuk segera menghapus lipstiknya. Aiko hanya bisa terdiam dan melihat ibunya pergi dari sana. Cerita kemudian berlanjut dengan memperlihatkan keadaan Pulau Kuil Udara yang berada di United Republic. Di sana kita disambut oleh seorang biksu yang tidak lain adalah Rohan. Sedikit penyegaran memori, Rohan adalah anak bungsu dari Tenzin dan Pema, dan secara tidak langsung adalah cucu dari Avatar Aang. Rohan terlihat sudah memiliki tato pengembara udara yang menandakan bahwa dia seorang master. Rohan menyambut dua orang dari suku air, namun salah satu dari mereka yakni Nami terlihat tidak begitu bahagia ketika tiba di sana. Meskipun begitu, Rohan mencoba untuk menghibur Nami dengan memperkenalkan keindahan Pulau Kuil Udara. Sebaliknya, ayah Nami yakni Tomkin terlihat sangat bersemangat apalagi ketika dia melihat dua pengembara udara melakukan airbending. Yaps, dua pengembara udara ini adalah Kelsang dan Songtai. Sedikit penjelasan, Kelsang adalah anak dari Jinora dan Kai, sedangkan Songtai adalah anak dari Ikki dan Daesung. Untuk Daesung sendiri, dia adalah karakter original di The Legend of Genji. So, background story karakternya masih belum ada. Rohan memperkenalkan Nami kepada mereka dan memberitahu bahwa Nami akan menjadi muridnya Jinora. Ada hal menarik di sini di mana ternyata karakter Songtai adalah seorang tunarungu, yakni memiliki gangguan pendengaran.
dia melakukan bahasa isyarat di sini yang jika diterjemahkan adalah si gadis hantu. Kelsang langsung tertawa dan mengiyakan pernyataan sepupunya tersebut. Namun, Rohan mencoba meluruskan bahwa Nami memiliki bakat spiritualitas yang hebat. Hal ini cukup menarik karena Jinora juga memiliki bakat yang sama seperti yang kita lihat di series The Legend of Korra. Rohan kemudian meminta Kelsang dan Songtai untuk mengajak Nami bersama mereka, sementara dia mengajak Tomkin melihat-lihat kawanan bison terbang di Pulau Kuil Udara. Di saat Kelsang ingin memulai turnya, roh yang ada di sekitar Nami mulai menggerutu dan menganggap Kelsang adalah orang yang aneh. Dan lucunya, Nami langsung menyembunyikan roh tersebut karena khawatir Kelsang mendengar perkataannya tadi. Setelah itu, Kelsang dan Songtai mengajak Nami pergi ke dapur di mana terdapat banyak makanan di sana. Dan tentunya kita tidak akan bisa menemukan daging karena para pengembara udara masih melestarikan budaya vegetarian mereka. Oh, I hope you like your chicken with no skin. Thanks, but I don't eat meat. How about you? I bet you like meat. Selanjutnya, Kelsang mencoba memperkenalkan pengembara udara lainnya dengan cara yang agak nyentrik sih, mengingatkan kita akan kepribadian ayahnya yaitu Kai. Kelsang berkata bahwa dia cukup populer di sana dan dia kenal dengan semua orang. Kemudian, Nami lantas bertanya, apakah Kelsang juga mengenal roh-roh yang ada di sana? Kelsang dan Songtai terlihat bingung dengan pertanyaannya, karena mereka tidak memiliki bakat spiritualitas seperti Nami ataupun Jinora. Melihat respon mereka tadi, Nami merasa malu dan hanya bisa terdiam. Dia tidak ingin membicarakan hal itu lagi dan cerita pun bersambung. So, itu dia tadi episode pertama part 3 dari Avatar The Legend of Genji. Di part ini kita banyak diperkenalkan karakter original lainnya seperti Hitomi, Aiko, Kelsang, Songtai, Tomkin, dan Nami. Oke, mari kita bahas karakter ini satu persatu. Yang pertama adalah Hitomi dan Aiko. Jika dilihat-lihat, Hitomi adalah seorang wanita yang pekerja keras, rajin, dan disiplin. Karena saking sibuknya, tidak jarang dia harus meninggalkan Aiko sendirian. Hal ini jugalah yang kemungkinan membuat anak perempuannya itu memiliki sifat manja. Namun saya yakin Aiko bersikap seperti itu karena ingin mendapat perhatian lebih dari Hitomi. Di panel ini, Aiko terlihat tidak menginginkan uangnya Hitomi. Dia sebenarnya menginginkan waktu bersama dan kasih sayang dari ibunya. Ya cukup kasihan sih menjadi seorang anak dari single mother yang sibuk bekerja. Dan by the way, Aiko ini bukan anak kandungnya Hitomi, melainkan dia diadopsi sejak kecil. Selanjutnya adalah Kelsang dan Songtai. Untuk Kelsang sendiri, personalitinya bisa terlihat dengan jelas di cerita ini. Dia memiliki kepribadian yang cukup mirip dengan Kai, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, menyenangkan, dan agak eksentrik. Untuk itu, saya tidak terlalu banyak memberikan opini terhadap karakter ini. Dan untuk karakter Songtai, bagi saya ini adalah ide yang sangat bagus. Di saat Toph memanfaatkan getaran untuk dalam tanda kutip melihat keadaan di sekitarnya, kemungkinan besar Songtai akan memanfaatkan aliran angin dengan kemampuan airbendingnya untuk dalam tanda kutip mendengar. Sekali lagi, ini adalah ide yang sangat bagus dengan menampilkan karakter berkebutuhan khusus sebagai representasi ke dalam sebuah cerita. Karakter selanjutnya adalah Tomkin dan Nami. Untuk Tomkin, tidak banyak opini yang bisa saya berikan. Karakter ini terlihat menyenangkan dan selalu bersemangat apalagi ketika melihat hal baru. Dan untuk Nami, bagi saya sangat menarik ketika melihat karakter dari suku air memiliki koneksi yang lebih dekat dengan para roh daripada pengembara udara. Lumayan menarik karena seperti memberi gambaran bahwa di era ini roh tidak selalu dikaitkan dengan para pengembara udara. Kesimpulannya, semakin banyak karakter original yang diperkenalkan, semakin mantap pula cerita yang disajikan. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Silakan tekan tombol subscribe,
like, dan share agar saya lebih bersemangat dalam merecap kelanjutan cerita The Legend of Kenji. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios!